Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi nabiyya wa ala Allah Ta'ala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul salli wa yassir amri wa hlul lisan yafqahu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmat umur panjang dan kesehatan dia pada hari ini. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam senantiasa semoga tercurah kepada junjungan kita dan Nabi Muhammad SAW. Tentunya sudah tak terasa lagi, mungkin kita sampai dengan hari ini sudah hampir menginjak waktu kurang lebih 1 bulan di dalam menjalankan ibadah saum kita. Tinggal menunggu 2 hari, menunggu sekitar 2 saum lagi, 2 hari lagi ke depan kita akan berpisah lagi kembali kepada saum di bulan Ramadan ini yang tentunya sangat-sangat sayang sekali kalau kita memang tidak sampai pada saum ini dapat memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tinggal 2 hari lagi kesempatan kita untuk bisa lebih meningkatkan lagi ibadah kita. Apabila kita renungkan kaitan dengan saum di bulan Ramadan ini, mungkin ada banyak hadis atau beberapa hadis yang sudah disampaikan. Di antaranya mungkin pada man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Di antaranya itu bahwa saum Ramadan ini adalah memberikan ampunan, akan Allah berikan ampunan kepada siapa saja yang menjalankan saum. Kemudian man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa juga yang mendirikan mendirikan sholat di malam harinya, ya Allah juga akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Tentunya dalam hal ini apa yang dilakukan dalam saum ini harus dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, juga keikhlasan dalam menjalankan ibadah saumnya sungguh karena Allah, bukan karena riya maupun untuk karena takut oleh orang lain. Kemudian seperti biasanya kaum muslimin menjalani Ramadan itu disibukkan dengan ragam-ragam kegiatan. Ada yang masih tetap istiqomah menjalankan ibadah, bahkan lebih meningkatkan lagi ibadahnya, terutama mungkin di malam-malam 10 hari terakhir itu dengan melaksanakan sunat itikaf di masjid diantaranya. Kemudian ada yang juga menjelang akhir Ramadan itu yaitu dengan menyibukkan diri atau memanfaatkan waktunya untuk mempersiapkan Lebaran, yaitu dengan biasanya kalau ibu-ibu itu menyiapkan makanan-makanan dalam rangka untuk menyambut hari Lebaran ya, diantaranya. Itu kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh umat muslim menjelang di akhir Ramadan. Kemudian di akhir Ramadan ini umat muslim itu akan dihadapkan kepada 2 hal yang sifatnya dilema. Satu sisi mungkin karena akan berpisahnya dengan Ramadan itu merupakan suatu kesedihan kalau bagi orang yang beriman itu, karena apa? Karena kesempatan untuk memperoleh barokah yang berlipat termasuk juga pahala yang berlipat itu di bulan Ramadan akan akan terpisahkan ya, sampai dengan 2 hari ke depan. Kemudian dilema yang lain bahwa menjelang hari Ramadan terutama di
masa hari raya, itu dianjurkan pada kita untuk bergembira dan mengagungkan atas hari raya tersebut, karena Rasul sendiri menyampaikan sebagaimana disampaikan berdasarkan dari Aisyah ya dalam hadis Bukhari, bahwa setiap tahun itu memiliki atau mempunyai hari raya ya, dan kesempatan ini kegembiraan bagi kita, kata Rasul. Jadi hari raya itu merupakan kegembiraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, setidaknya mungkin untuk menjelang hari Ramadan ini kita harus memperhatikan diantaranya, pertama harus tetap berusaha istiqomah dan bersungguh-sungguh dalam hal ibadah. Nah, terutama mungkin yang tinggal 2 hari lagi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan isi hari demi hari, diantaranya dengan mengisi itikaf di masjid, diantaranya memperbanyak tilawah kalau yang belum selesai sampai dengan minimal khataman 1 kali segera diselesaikan dalam jangka waktu 2 hari ini, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Rasulullah sendiri mungkin sangat meningkatkan sekali ya ibadahnya di masa-masa menjelang akhir Ramadan. Tapi hal ini sangat berbeda dengan kebanyakan kaum muslimin. Menjelang akhir Ramadan itu bahkan ada juga yang sudah menyelesaikan Ramadan yang belum selesai gitu. Artinya apa? Kadang-kadang sibuknya itu menjelang akhir Ramadan itu ya pada berkumpul di supermarket. Tilawah dengan tarawih itu pada ditinggalkan. Jadi sudah menghentikan Ramadan sebelum waktunya ya. Nah, itu kebanyakan dari umat muslim diantaranya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga yaitu mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat dengan penuh keikhlasan dan tepat waktu. Artinya bahwa zakat ini jangan diartikan sebagai suatu tradisi yang biasa dibayarkan setiap menjelang akhir Ramadan atau pada saat hari raya Idul Fitri, tapi harus kita jadikan suatu momen yang sangat berharga dan sebagai penembus atas segala kesalahan maupun kekurangan selama kita menjalankan ibadah saum. Nah, itu Ramadan. Kemudian harus dilaksanakan sebelum menjelang Idul Fitri ya, sebelum sholat. Jadi sudah selesai ya, itu waktunya. Kemudian hal lain juga harus kita upayakan untuk meningkatkan syiar Islam, karena hari raya Idul Fitri itu merupakan salah satu syiar Islam. Artinya di sini bahwa dalam hari raya Idul Fitri itu kita misalnya bukan berarti tidak boleh misalnya kita mengadakan suatu mudik istilahnya, kemudian beli pakaian baru, atau istilahnya lain mungkin namanya itu yang mempersiapkan kan, atau tradisi-tradisi bagi-bagi makanan dan lain sebagainya. Nah, itu bukan merupakan suatu hal yang tidak boleh, tapi alangkah baiknya apabila semua itu diniatkan juga karena dalam rangka menjalankan syiar Islam untuk meningkatkan syiar Idul Fitri ya diantaranya. Kemudian hal lain juga yang perlu diperhatikan menjelang akhir Ramadan itu, terutama pada masa akan menghadapi salat sunat Idul Fitri, ya disunatkan diantaranya untuk mandi dulu ya. Kemudian makan terlebih dahulu diantaranya, kalau laki-laki pakai parfum. Kemudian apalagi makan dulu ya, biasanya seperti itu disunatkan. Kemudian kalau juga ada yang menjelaskan bahwa pergi sunat itu sebaiknya dengan jalan kaki. Kemudian jalan yang ditempuh pada saat berangkat dengan pulang tidak sama. Ada juga yang menjelaskan seperti itu. Dan hal yang penting juga mungkin melakukan suatu silaturahmi dengan sesama muslim dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, jadi ucapan hari raya yang disampaikan berdasarkan contoh yang disampaikan Rasulullah dan yang suka dilakukan oleh para sahabat, yaitu ucapannya taqabbalallahu minna wa minkum, atau selamat hari raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Selebihnya dari itu tinggal dicari apakah memang ada dasar hadisnya atau tidak.
Tapi yang sudah jelas itu ucapannya seperti itu. Ya, kadang-kadang dia akan bahasanya sampai aneh-aneh itu istilahnya. Ya, nah, kadang-kadang mungkin ya takut-takutnya nanti dianggap suatu hal yang bid'ah, karena ini menyangkut juga sisi ibadahnya. Jadi yang disyariatkan diantaranya mengucapannya yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Seperti itu. Barangkali itu aja yang bisa disampaikan. Akhirnya semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita sekalipun tinggal hanya 2 hari lagi. Kemudian semoga apa amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini Allah menerima dan memberikan pahala yang sebesar-besarnya. Saya pribadi, selaku pribadi dan keluarga barangkali ada yang pernah tersinggung atau pernah tersakiti dengan perilaku kami, mohon dimaafkan karena tinggal 2 hari lagi kita menjelang untuk Ramadan, dan juga mohon dimaafkan apabila dalam penjelasan yang disampaikan materinya kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan yang seharusnya, karena itu saya yakin ini adalah kesalahan dari saya pribadi. Oleh karena itu mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum bittariq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.